Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Ayu Lestari, Agustin Widianingrum, Dewi Ira Andriani, Eka Sarmila, dan Osi Anisawati. Kami akan mempresentasikan tentang makhluk hidup dalam ekosistem alami. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah definisi makhluk hidup. Menurut Ensiklopedia Britannica, makhluk hidup merupakan makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan untuk berevolusi atau mengalami perkembangan bentuk hidup. Makhluk hidup memiliki 7 ciri utama, yaitu yang pertama bernapas, yang kedua ada memerlukan makanan dan minuman, kemudian bergerak, peka terhadap rangsangan, tumbuh dan berkembang biak, dan yang terakhir adalah melakukan ekskresi. Secara garis besar, makhluk hidup diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hewan dan tumbuhan. Berikut adalah perbedaan umum hewan dan tumbuhan. Pada tumbuhan, tidak memiliki alat pernapasan khusus, sedangkan hewan umumnya memiliki alat pernapasan khusus. Tumbuhan mengambil dan mengeluarkan gas secara pasif, sedangkan hewan mengambil dan mengeluarkan gas secara aktif. Pada tumbuhan, reaksi terhadap rangsangan lambat, terbatas, dan lebih pasif, sedangkan hewan, reaksi terhadap rangsangan cepat, simultan, dan aktif. Pada tumbuhan, umumnya menetap atau bergerak sebagian, sedangkan pada hewan dapat berpindah tempat. Pada tumbuhan, mereka menyusun makanan sendiri dari zat-zat di sekitarnya, sedangkan hewan makan makhluk hidup lain. Pada tumbuhan, makanan diambil dalam bentuk gas dan cair, sedangkan hewan, makanan diambil dalam bentuk padat dan cair. Pada tumbuhan, tumbuh kembang berlangsung selama hidupnya, ada daerah tumbuh. Sedangkan pada hewan, tumbuh kembang terjadi pada masa tertentu, serempak pada seluruh bagian tubuh. Pada tumbuhan, bentuk tubuh menyebar dan bercabang, jumlah bagian tubuh tidak tentu. Sedangkan pada hewan, bentuk tubuh tertentu dan jumlah bagian tubuh tertentu. Pada tumbuhan, pembuahan terjadi di dalam alat perkembangbiakan, sedangkan hewan, pembuahan dapat terjadi di dalam tubuh ataupun di luar tubuh. Yang terakhir, pada tumbuhan umumnya jumlah anak banyak dan tidak dipelihara atau dilindungi, sedangkan hewan umumnya jumlah anak terbatas, dipelihara dan dilindungi. Ekosistem lingkungan dan makhluk hidup. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energi menuju pada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara organisme dan anorganisme. Komponen pembentuk ekosistem dibagi dua, yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah berupa berbagai makhluk hidup yang ada di dalam suatu ekosistem. Berdasarkan peranannya di dalam ekosistem, komponen biotik dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu produsen atau tumbuhan, konsumen atau pemangsa, dan pengurai atau detritus. Sedangkan komponen abiotik adalah merupakan komponen ekosistem berupa benda tak hidup yang terdapat di sekitar makhluk hidup. Komponen abiotik yang berpengaruh pada ekosistem yaitu air, suhu, iklim, cahaya matahari, kandungan garam, tanah, dan batuan. Ekosistem ada 2 macam, yaitu ekosistem alami, misalnya hutan, sungai, danau, dan laut, dan ekosistem buatan misalnya sawah, ladang, kolam, dan akuarium. Salah satu contoh ekosistem adalah hutan. Anggota komunitas hutan terdiri dari makhluk hidup saja, misalnya pohon dan hewan-hewan. Sedangkan anggota ekosistem hutan terdiri dari makhluk hidup dan makhluk tak hidup, misalnya tanah, air, pohon, dan hewan-hewan. Lingkungan yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup dapat mengalami perubahan. Populasi dan komunitas.
Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang terdapat di suatu tempat tertentu yang memiliki kemungkinan untuk saling berinteraksi, meliputi parasitisme, komensalisme, neutralisme, predator, dan sebagainya. Sedangkan komunitas adalah sekelompok berbagai jenis makhluk hidup bersama pada suatu daerah yang saling berinteraksi. Secara umum dapat dibagi menjadi dua, akuatik misalnya di laut, sungai, danau, kolam, dan sebagainya, dan terestrial misalnya di pekarangan, padang rumput, kebun raya, dan sebagainya. Hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Interaksi makhluk hidup dapat dikategorikan menjadi interaksi dengan populasi yang sama, berbeda, dan lingkungan. Hubungan antar makhluk hidup disebut simbiosis. Simbiosis yaitu hubungan ketergantungan antara dua makhluk hidup atau lebih yang hidup bersama yang membentuk hubungan yang khas. Simbiosis dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan khas antara dua makhluk hidup atau lebih yang saling menguntungkan. Contoh simbiosis mutualisme adalah antara lebah dengan bunga, kupu-kupu dengan bunga, kerbau dengan burung jalak pemakan kutu, bakteri coli yang hidup pada tubuh manusia. Bakteri tersebut dapat menguntungkan manusia dengan membantu membusukkan sisa makanan, sedang manusia menyediakan tempat dan makanan bagi bakteri tersebut. Yang kedua adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan khas antara makhluk hidup yang merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Contoh simbiosis parasitisme yaitu tumbuhan tali putri dengan tumbuhan inang yang ditumpanginya, pohon benalu dan tumbuhan inang yang ditumpanginya, dan cacing perut dengan manusia. Dan yang terakhir adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan yang khas antara makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak, tetapi tidak merugikan pihak lainnya dan tidak memperoleh keuntungan apapun dari hubungan tersebut. Contoh simbiosis komensalisme adalah bunga antara tanaman hias tanduk rusa dengan pohon inangnya. Begitu juga dengan hubungan antara bunga anggrek dengan pohon inangnya. Tumbuhan tanduk rusa tidak mengambil makanan dari pohon inang, begitu juga dengan pohon inang tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Aliran energi dan materi dalam ekosistem. Aliran energi merupakan rangkaian urutan perpindahan bentuk energi, dimulai dari sinar matahari lalu ke produsen, ke konsumen yang berupa herbivora, karnivora, dan omnivora, sampai dengan dekomposer. Perpindahan energi ini berlangsung melalui peristiwa makan dan dimakan sehingga membentuk suatu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Contoh rantai makanan yaitu rumput dimakan kambing dan kambing dimakan singa. Di dalam rantai makanan ada tingkatan yang disebut produsen, konsumen, dan pengurai. Tumbuhan disebut sebagai produsen karena hanya tumbuhan yang dapat membuat atau memproduksi makanan sendiri. Hewan herbivora atau pemakan tumbuhan disebut konsumen tingkat 1, sedangkan hewan yang memakan konsumen tingkat 1 disebut konsumen tingkat 2, dan begitu juga seterusnya. Di dalam rantai makanan, makhluk hidup yang mati diuraikan atau dibusukkan oleh pengurai seperti jamur, bakteri, dan cacing. Proses pembusukan atau penguraian ini menghasilkan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Beberapa rantai makanan dapat saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan. Contoh rantai makanan detritus atau dekomposer atau pengurai merupakan rantai makanan yang tidak dimulai dari tumbuhan, tetapi dimulai dari detritus sebagai tropi kawalnya. Contoh rantai makanan detritus adalah seresa atau dedaunan dimakan cacing tanah dimakan bebek, dan bebek dimakan manusia. Jaring-jaring makanan. Di alam semesta yang sangat beragam ini, satu produsen tidak hanya dimakan oleh satu organisme atau konsumen pertama, tetapi juga bisa dimakan oleh lebih dari satu jenis konsumen pertama. Satu jenis konsumen pertama dapat dimakan lebih dari satu jenis konsumen kedua, dan seterusnya. Contoh jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan elang, atau tumbuhan dimakan kelinci dan kelinci dimakan rubah. Piramida ekologi. Dalam tingkatan makanan atau tingkatan tropik khususnya produsen, konsumen,
dapat ditentukan berdasarkan jumlah individunya, biomasanya, atau kandungan energinya, sehingga membentuk suatu piramida yang disebut piramida makanan atau piramida ekologi. Terdapat piramida ekologi yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Daur biogeokimia merupakan suatu pertukaran atau terjadinya perubahan yang berlangsung terus-menerus antara komponen abiotik dengan komponen biotik. Dalam daur biokimia banyak sekali jenisnya, diantaranya daur air, nitrogen, fosfor, dan sulfur. Daur air, contohnya air keluar dari hewan dan manusia berupa urin dan keringat, sedangkan pada tumbuhan melalui proses transpirasi. Daur nitrogen. Daur nitrogen dibedakan menjadi 3 proses tahapan, yaitu fiksasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Tumbuhan dan hewan pada umumnya tidak mampu menggunakan nitrogen dalam bentuk bebas. Nitrogen diikat oleh bakteri yang ada di dalam tanah, biasanya bentuk amonium. Selanjutnya oleh bakteri nitrifikasi diubah menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat yang mana dapat diserap dari tanah oleh tumbuhan, atau disebut proses. Selanjutnya, daur karbon. Sumber karbon utama bagi organisme berklorofil adalah dalam bentuk CO2 atau karbon dioksida yang diperoleh dari udara atau yang terlarut di dalam air. CO2 atau karbon dioksida disatukan ke dalam sistem biotik melalui fotosintesis, kemudian menghasilkan O2 atau oksigen yang digunakan selama pembakaran dan pemecahan energi. Karbon tersebut akan berpindah ke hewan ketika mereka memakan tumbuhan. Selanjutnya, tubuh hewan dan tumbuhan yang sudah mati akan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai menjadi CO2, air, dan mineral. CO2 akan kembali ke atmosfer dari penguraian juga melalui sistem respirasi. Kemudian daur fosfor. Fosfor terdapat di alam dalam bentuk ion fosfat atau fosfor yang berikatan dengan oksigen. Ion fosfat terdapat dalam bebatuan. Lalu, adanya peristiwa erosi dan pelapukan menyebabkan fosfat terbawa menuju ke sungai hingga ke laut membentuk sedimen. Kemudian, adanya pergerakan dasar bumi menyebabkan sedimen yang mengandung fosfat muncul ke permukaan. Lalu di darat tumbuhan mengambil fosfat yang terlarut dalam air tanah. Seluruh hewan mengeluarkan fosfat melalui urin dan feses. Dan selanjutnya, bakteri dan jamur mengurai bahan-bahan organik di dalam tanah, lalu melepaskan fosfor kemudian diambil oleh tumbuhan. Selanjutnya ada daur sulfur. Sulfur direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan kadang-kadang terdapat dalam bentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Tumbuhan menyerap sulfur dalam bentuk sulfat atau SO4. Perpindahan sulfat ini terjadi melalui proses rantai makanan dan semua makhluk hidup mati akan diuraikan oleh bakteri. Manfaat interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, adanya keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, adanya kerjasama masing-masing makhluk hidup dan menciptakan keseimbangan alam. Dan yang keempat, dapat memenuhi barang dan jasa manusia atau sumber daya yang disediakan oleh alam.